Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya Burhan di channel YouTube saya Burhan Farm. Baik teman-teman, gimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan dalam segala urusan teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan mengupdate tanaman anggur saya yang saya tanam di rooftop, yaitu jenis Goswi yang sedang berbuah dan buahnya itu sudah mulai variation ya teman-teman. Jadi ini sebelumnya ada pohon anggur ini jenis Sain Muscat yang akan saya coba untuk buahkan, dan ini masih fokus untuk pemupukan ya teman-teman, pemupukan generatif. Ini untuk cabang primernya, atau sebelumnya kita menyebutnya batang sekunder ya teman-teman. Jadi batang sekundernya udah lumayan membesar, jadi kita fokus untuk pemupukan generatif ya. Dan di sini adalah anggur jenis Tamaki yang sudah kita jerangkan ya teman-teman untuk penjarangan yang kedua seperti ini. Jadi ini kemarin untuk anggur ini kelebihan dosis GA3 ya teman-teman. Jadi untuk dosis pemberian GA3 harus sesuai, tidak boleh berlebihan. Dan ini kemarin sudah dipanen ya teman-teman. Ini jenis Landis. Buahnya rasanya manis, beraroma, dan ukuran berinya itu lumayan besar. Dan untuk pembuahannya sangat mudah karena genjah. Ini kemarin udah sempat dipanen sendiri oleh pembelinya. Ada sekitar 6 kilo ya teman-teman. Kemarin udah dipanen 6 kilo yang di sini sama yang di bawah sana. Di bawah sana juga ada. Terus kemarin ini untuk sistem tralisnya udah kita benarkan, kita rapikan. Kemarin juga ada yang panen Jupiter. Ini jenis anggur Jupiter, udah dipanen sebagian. Oke teman-teman, jadi ini kita ke anggur jenis Goswi yang sedang berbuah dan buahnya mulai variation. Jadi teman-teman, sebaiknya kalau menanam anggur itu kita harus memilih varian yang mudah berbuah atau genjah untuk mempermudah kita dalam melakukan perawatan anggur dan supaya hasilnya itu bisa maksimal. Lalu kita juga harus menata cabang atau mengkonsepnya dari awal supaya mempermudah juga kita dalam melakukan perawatan dan supaya hasilnya itu bisa lebih maksimal ya teman-teman kalau kita menata cabang mulai dari awal. Jadi seperti ini. Ini udah mulai variation, kita tinggal memberikan pupuk tinggikah untuk atau kalium untuk memperbesar buahnya. Jadi seperti ini untuk buahnya. Ini juga ada. Jadi ini pohonnya kita grounding dari bawah. Lalu kita rambatkan ke atas. Ini ada 2 ya. Kita susul untuk memaksimalkan tempat yang kosong yang belum terisi. Oke. Jadi seperti ini teman-teman. Ini buahnya. Nah, untuk pematangan anggur jenis Goswi ini kurang lebih 100 hari ya teman-teman. Jadi 100 hari itu udah matang.
biar lebih maksimal, supaya lebih manis. Biasanya bisa dipanen ketika udah memasuki 110 hari setelah HSP atau 110 hari setelah pemangkasan pembuahan. Jadi seperti ini. Jadi ini buat mengisi tempat yang kosong teman-teman ya. Kita tanam juga dari bawah, lalu nanti kita rambatkan ke sini untuk sistem para-para. Kemarin kita sudah membuat rambatan atau menambahkan rambatan untuk sistem teralis setengah Y dengan galvalum ya teman-teman. Dan ini juga kita rambatkan teman dari bawah, nanti kita rambatkan ke sana supaya tempatnya terisi semua ya teman-teman, terisi anggur semua. Oke teman-teman, jadi balik lagi ke anggur Gosvi. Jadi anggur Gosvi ini nanti kalau semisal matang, buahnya itu berwarna hitam dan juga rasanya manis, lalu sangat genjah dan mudah dibuahkan. Lalu untuk tekstur buahnya itu crunchy ya teman-teman. Jadi sangat rekomen sekali bagi teman-teman yang suka anggur dengan tekstur crunchy. Ini adalah anggur jenis Gosvi, sangat rekomen untuk ditanam sebagai koleksi di rumah atau kita kebunkan untuk skala kebun ya. Jadi seperti ini. Oke, kita hitung ya untuk batang tersiernya ada berapa. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Jadi ada 36 cabang tersier sebelumnya kita menyebut, tapi yang versi terbaru ini adalah batang sekunder ya teman-teman. Jadi terus yang di sini yang ada buahnya ini adalah cabang tersier. Jadi untuk buahnya ini ada di cabang tersier. Kalau sebelumnya kita menyebutnya ini cabang sekunder, ini tersier. Kalau di dalam versi terbaru itu yang di sana itu adalah cabang utama. Lalu yang ini yang sebelumnya kita menyebutnya cabang sekunder, ini adalah cabang primer. Jadi untuk cabang primernya ini sekitar panjangnya 4 meter. Lalu ini cabang sekunder. Jadi nanti buahnya itu ada di cabang tersier seperti ini. Ini buahnya ada di cabang tersier. Oke, ini lebih jelas ya. Jadi ini kan kita pangkas. Ini cabang sekundernya kita pangkas. Lalu muncul tunas baru yang membawa buah. Dan ini adalah cabang tersier ya teman-teman. Itu untuk versi terbaru yang saya pelajarin seperti itu. Oke teman-teman, jadi seperti itu teman-teman. Dan ini jenis Jupiter ya teman-teman. Kita panjangkan mulai dari sini. Dari sini untuk jenis Jupiternya kita rambatkan untuk rambatan model teralis I, lalu ke sana. Nanti kita akan juga menambahkan yang di sana teralis setengah Y. Jadi teralis setengah Y-nya ada di samping kanan dan juga samping kiri. Nanti kita tambahkan supaya tempatnya itu bisa maksimal ya teman-teman. Karena ini tempatnya terbatas, jadi kita harus menggunakan seefektif mungkin. Dan ini
Ada yang udah berbuah teman-teman di pot, berbunga maksudnya. Ini varian jenis Heliodor. Oh iya teman-teman, untuk buah anggurnya Gosvi tadi, jenis Gosvi itu sekitar kurang lebih 70 dompor satu pohon ya teman-teman. Dan ini berbuah ya. Kita tanam di dalam pot dengan sistem teralis dan berbuah. Seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau semisal lahan kita terbatas, kita bisa menanam anggur di pot ataupun kita bisa menanam anggur di planter bag. Jadi bisa teman-teman. Ini contoh saya menanam anggur di planter bag jenis Tamaki ya, udah berbuah. Ini tanpa pemupukan sama sekali. Untuk setelah kita pruning nggak kita pupuk sama sekali teman-teman. Jadi seperti ini. Ini anggur jenis Tamaki. Sangat rekomen juga bagi teman-teman yang mau nanam ini jenisnya. Salah satunya anggur jenis Tamaki. Rasanya manis, teksturnya tidak terlalu juicy dan juga tidak terlalu crunchy dan sangat genjah. Dan ini juga kita tanam juga di planter bag ukuran 200 liter, sedang berbuah juga. Ini tanpa pemupukan generatif, langsung kita pangkas. Jadi ini jenis akademik ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini. Jadi ini kurang maksimal ya teman-teman, karena tanpa pemupukan generatif atau pembuahan sama sekali. Dan ini terserang jamur. Ini namanya jamur embun bulu ya teman-teman. Jadi di bawah, atau dauni apa ya, lupa saya namanya. Jadi kalau embun bulu itu biasanya ada di belakang daun teman-teman jamurnya. Kalau embun tepung ada di atas ini, di atas daun. Jadi ini terserang embun bulu biasanya karena hujan, kondisi lembab, rawan terkena jamur. Oke, mungkin itu teman-teman untuk update kondisi kebun terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.